waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ikut nambahi diskusi. Tadi saya menyimak dari Mas Adi, juga dari Pak Solikil, ada dua bentuk kezaliman ya, zalim kepada orang lain dan zalim kepada diri sendiri. Nah, terus penyebab kezaliman itu apa? Ya tadi disebutkan Pak Sugeng kalau nggak salah, hawa nafsu, gitu ya, hawa nafsu. Nah, saya ingin menambahkan, maksudnya lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan makna zolim yang menganiaya ini. Kan tadi kan bodoh itu juga dianggap zolim kan. Ya, artinya kalau mungkin maknanya mungkin ya, orang udah dikasih kesempatan untuk belajar, tapi dia tidak mau belajar dan membiarkan diri dalam kebodohan. Nah, itu kebodohan juga, orang Islam kan nggak boleh bodoh gitu ya. Mungkin itu maksudnya, bukan yang tidak sengaja bodoh, maksudnya yang dibodohi. Nah, kalau yang dibodohi kan kasihan juga ya, gitu. Tapi ya kasihan itu kan kadang penilaian manusia ya. Kembali lagi bagaimana penilaian Allah, ya Allah yang lebih adil dalam menilai. Ini saya yang zalim kepada diri sendiri. Nah, ini coba saya angkat surat Al-A'raf ayat 23 ya, yang populer sering kita baca juga. Pola ya, mereka berdua berdoa, ini Nabi Adam dan Hawa ya. Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di sini Nabi Adam dan Hawa tampak sedang menyesali sebuah kehidupan. Jadi ada peristiwa yang mendahului sebelumnya. Dan di sini kata-kata yang dipilih juga dolamna. Jadi menzalimi diri sendiri, Nah, setelah saya coba usut lihat ke surat, ke ayat-ayat sebelumnya, ternyata ayat sebelumnya itu tentang makan buah kuldi, gitu, makan buah kuldi. Nah, tapi saya tarik ke belakang lagi, buah kuldi itu, sebelum makan buah kuldi itu ada peristiwa sebelumnya lagi, adalah tentang kesombongan. Jadi Allah itu mau mau mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian iblis tidak terima, ya, iblis tidak terima. Nah, terus iblis dinilai sebagai sombong oleh Allah, diusir dari surga, gitu ya. Nah, ketika Adam menjadi khalifah, Adam pun ternyata terjebak dalam kesombongan. Gitu. Jadi syaitan itu menggoda. Allah sudah mengingatkan, wala takroba di sajarota, jangan mendekati pohon ini. Tapi syaitan itu menggoda bahwa kalau kamu ingin seperti malaikat, maka makanlah buah khuldi ini. Gitu. Nah, saya mengartikan malaikat di sini bukan malaikat seperti malaikat Jibril ya. Malaikat itu maksudnya dari kata malakun. Kalau saya perkirakan dari kata malakun, kekuasaan. Jadi malakun kan artinya raja ya. Gitu. Jadi buah khuldi itu buah keabadian. Jadi ternyata Adam sendiri ketika di puncak kekuasaan, dia itu ya pingin juga abadi, pingin juga kekuasaannya tuh khuldi, pingin abadi kekuasaannya itu. Jadi dia nggak percaya lah kalau digantikan sama orang lain, ntar bener apa enggak gitu, bisa lebih jelek dari saya gitu kan. Nah, ini berkaitan sama yang tadi, memang kadang-kadang kan
ada hawa nafsu ya untuk tetap berkuasa, menjadi orang yang terbaik. Nah, bahwa surat Al-A'raf ini turun, ini kan memang situasinya memang sedang pertarungan di masyarakat yang adu gengsi. Jadi suku Quraisy sendiri hidupnya itu antar suku itu saling bertarung, adu gengsi. Suku A, suku B, siapa yang berkuasa dan siapa yang nanti yang bisa menggantikan kekuasaannya. Suku yang berkuasa menganggap rendah suku yang lainnya, gitu. Nah, itu dunianya seperti itu. Dan antar bangsa, orang Arab merasa orang non-Arab, misalnya Yahudi itu dianggap rendah. Gitu. Sebaliknya, Yahudi menganggap orang Arab itu juga rendah karena bukan keturunan para nabi. Yang keturunan orang-orang istimewa itu ya Yahudi. Gitu. Sesama keturunan para nabi itu menganggap Nasrani itu juga kaum rendah. Gitu. Kaum ya Nasrani itu apa? Itu nyontek dari Yahudi kan gitu. Nah, jadi situasinya itu memang antar suku saling sombong, saling ingin berebut kekuasaan, saling ingin siapa menunjukkan siapa yang berkuasa. Antar bangsa juga saling menguasai dan menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Nah, ketika orang berkuasa, katakan yang berkuasa saat ini Bani Hashim. Bani Hashim itu ya nggak mau digantikan dengan Umayyah. Gitu. Umayyah memaksa untuk menjatuhkan Bani Hashim. Begitu terus persaingannya Bani Hashim, Bani Umayyah itu saling gantian. Mungkin sama kayak politik di Indonesia juga saling berebut kekuasaan dan menunjukkan siapa yang paling hebat. Artinya kan masih ada kaitannya dengan poin yang jadi Allah ini memberi pelajaran kepada umat Islam, mukminin pada zaman itu, jangan mengulangi lagi kesalahan Nabi Adam. Gitu. Nabi Adam itu ternyata juga terperosok juga menganiaya diri sendiri, kesalahannya iblis. Gitu. Jadi orang kalau sudah berkuasa, gitu, itu bisa lupa diri, bisa nggak tahu malu, auratnya itu bisa keluar. Auratnya itu bisa, yang dulunya itu masih pakai sopan, pakai baju, itu demi mempertahankan kekuasaan itu lembaran-lembaran baju yang digunakan itu bisa dilepas. Artinya udah nggak tahu malu lagi untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, itu yang menyebabkan dalam surat Al-A'raf itu akhirnya Nabi Adam pun diusir juga dari kedamaian surga. Jadi itu ba'du'um libatin adu gitu. Jadi diusir, keluarlah sana, satu dengan yang lain saling baku hantam gitu. Jadi kalau udah setiap manusia, setiap suku, setiap kelompok, komunitas sudah ambisi ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya menjadi buah kesuksesan yang abadi, ya, dinikmati sampai abadi selamanya. Nah, itu jadi orang tuh akan nggak tahu malu, akan melakukan apa saja yang tabu pun dia langgar gitu ya. Katakanlah untuk dia tahu salah, tapi untuk membuat kesalahan itu tampak benar, dia bisa bayar orang media sosial gitu. dengan membangun opini gitu. Jadi kalau orang normalnya kan sesuatu yang salah itu ditutupi, malu tuh gitu. Tapi dia bisa membuat orang supaya yang salah itu terlihat baik, ya orang jadi nggak tahu malu gitu. Jadi korupsi juga nggak malu, ya kan, nepotisme nggak malu gitu. Mencuri, ngerampok, ya, masuk penjara itu jadi nggak malu kan. Jadi kayak kalau di Al-Quran itu Nabi Adam seolah-olah terlepas semua pakaiannya dari lembaran pakaian yang ada di surga itu. Nah, begitu Nabi Adam menyadari ternyata ibarat orang itu udah nggak pakai baju di dalam surga gitu. Kayak misalnya Indonesia ini adalah negara yang
suci, kita anggap negara yang bangsa yang berkah dari Allah ya. Ternyata kita tanpa sadar karena ambisi kekuasaan, kesombongan, ternyata sudah jauh melampaui batas-batas susila, melampaui batas-batas kenormalan yang wajar. Udah wani bayar untuk jadi untuk berkuasa, berani nipu untuk berkuasa, membodohi orang yang sudah bodoh, ya, menindas orang yang sudah lemah semakin ditindas untuk bisa berkuasa. Jadi itu udah nggak punya rasa malu lagi. Nah, itu kan surat Al-A'raf ini kan mengajarkan kepada kaum Quraisy gitu, untuk jangan kayak gitulah hidup itu, jangan nggak punya malu kayak gitu. Nabi Adam dulu udah pernah gitu. Nah, sekarang mari membangun kehidupan yang beradab dengan Al-Quran, dengan wahyu dari Allah. Nah, begitu juga kita sekarang bisa mengambil pelajaran itu juga gitu. Jangan-jangan kita juga ketika kita belum mendapatkan sebuah kekuasaan atau kepemimpinan, kita seolah-olah menjadi pengkritik gitu ya. Atau melihat orang lain menjadi pemimpin, kita kayak iblis ya gitu. Gak terima gitu kan. Tapi begitu kita nanti udah jadi pemimpin gitu, bisa lupa diri kayak Adam. Tapi kalau Nabi Adam kan taubat. Nah, ini kalimat tobatnya, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Adam akhirnya menyadari dia telah menganiaya, menzalimi dirinya sendiri, mengakibatkan kehidupan satu sama lain berperang, satu kelompok dengan kelompok yang lain berperang, dan nggak ada habis-habisnya, saling mengalahkan. Gitu. Karena akibat apa? Tadi itu yang disebutkan penyebab zalim itu hawa nafsu, ambisi atau kesombongan, atau ingin mempertahankan kejayaan. Gitu. Terus menganggap kalau iblis itu kan mengatakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari nar, api, sedangkan Adam kan dari tin gitu. Masa orang dari tin mau menggantikan saya yang dari api gitu ya, nggak masuk akal gitu. Itu bagi penilaiannya si iblis gitu. Jadi kadang-kadang kan orang yang berkuasa itu kayak sudah orang paling hebat karena karirnya tertinggi gitu. Ya mungkin kita juga seperti itu di levelnya kita gitu, di levelnya lingkungan kita, mungkin kita di RT atau di keluarga, di komunitas kita juga jadi penguasa. Ada anak baru mau menggantikan, ya katakanlah jadi pengurus remaja RT, Karang Taruna, atau masjid gitu. Nah, orang-orang, ada anak muda yang mau menggantikan, orang-orang tuanya nggak terima kan gitu. Wah, ini masa digantikan sama orang-orang yang masih belum banyak pengalaman, apa nggak nanti bikin pertumpahan darah di masjid. Jadi merendahkan. Tapi begitu juga, begitu berhasil menggantikan, ya podo nggak mau digantikan juga. Jadi ingin buah kuldi, ingin buah keabadian. Nah, kurang lebihnya itu yang saya tadi spesifik. Kalau tadi kan Pak Putri bilang zalim itu memang luas gitu. Saya coba yang sisi spesifiknya yang menganiaya, dalam arti menganiaya tadi, menganiaya. Artinya penyebabnya adalah hawa nafsu, itu kesombongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Merit atas tanggapan dari tema hari ini.